Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menyisipkan berbagai macam objek yang ada pada aplikasi Office. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menyisipkan objek, diantaranya tabel, grafik, dan gambar pada aplikasi Microsoft Word. Baiklah, kita awali dulu dengan membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Kita pilih lembar kerja baru, blank dokumen. Oke, selanjutnya untuk bisa menyisipkan objek, kita menggunakan menu Insert. Misalnya kali ini kita akan menyisipkan objek dalam bentuk tabel, kita pilih tabel. Kemudian menentukan berapa jumlah kolom dan baris pada tabel, semisal kita tentukan ada 3 kolom dan 5 baris. Nah, setelah muncul tampilan tabel, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur tata letak tabel, mengatur jarak spasi pada tabel, dan juga mengatur lebar sempit kolom disesuaikan dengan kebutuhan datanya. Pada sel pertama, misalnya akan kita ketikkan nomor, kemudian nama, kemudian keterangan. Nah, setelah diketik semua seperti ini, kita lebar sempitkan kolom dan baris dengan cara mengarahkan pointer mouse pada garis vertikal sehingga berubah bentuk pointer mouse-nya seperti ini. Lakukan penekanan, klik, ditahan ya, kemudian bisa kalian geser ke kanan dan ke kiri. Demikian juga untuk kolom selanjutnya. Baiklah, supaya tabel ini tidak terlalu tampak berhimpitan jarak antar barisnya, kita bisa seleksi tabel dengan cara mengklik handle di pojok kiri atas ini, sehingga seluruh tabel terseleksi. Kita gunakan menu Home, kemudian pilih jarak antar baris atau line spacing. Misalnya kita buat 1,5, ya, semacam ini. Kemudian agar header pada tabel tampak diposisikan di tengah, kalian bisa menseleksi satu baris saja. Bentuk pointer mouse-nya semacam ini, klik, kemudian pilih center. Ya. Berikutnya, kita isikan data pada tabel, semisal di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ketikkan data pada kolom nama, Andi, Rike, Cynthia, Dodi. Kemudian keterangan, misalnya di sini diisikan keterangan berupa status pekerjaan boleh, atau jabatan pada sebuah pekerjaan. Misalnya kita isikan kepala divisi, kemudian administrasi, keuangan,
kemudian staff, berikutnya staff. Nah, bila mana tabel sudah tercipta, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan menambah anggota dari tabel tersebut. Bila mana ingin menambahkan di bagian bawah, kalian bisa dengan cara menseleksi baris paling akhir pada tabel. Kemudian bisa menggunakan menu layout. Kemudian pilih insert below, berarti akan menyisipkan di bawah yang terseleksi. Seperti ini. Atau bisa menggunakan insert above, berarti bersifat menyisipkan baris di atasnya yang terpilih. Seperti ini. Kemudian, di suatu situasi mungkin kita ingin menambah kolom. Dengan cara yang sama, kita seleksi kolomnya. Misalnya kolom nama. Saya ingin menambahkan kolom untuk kolom gender. Misalnya berarti di sebelah kanan dari yang terseleksi saya pilih insert right. Ya, seperti ini sehingga kita tambahkan gender. Kita isikan datanya pria, wanita, pria. Kemudian langkah selanjutnya, bila mana kita ingin menghapus kolom atau baris yang kita anggap tidak akan kita gunakan. Misalnya pada baris antara 3 dan 4 ini akan saya hapus, berarti saya seleksi barisnya. Kemudian kalian bisa pilih menu layout, kemudian pilih delete, kemudian delete row. Ya. Atau kalian juga bisa menggunakan menu pop up. Contoh untuk yang baris paling bawah ini, kita seleksi dulu. Kemudian pada yang baris terseleksi, klik kanan, pilih delete row. Baiklah, itu bagaimana cara kita menyisipkan dan mengelola tabel pada dokumen pengolah kata. Saya kasih space di bawahnya, enter. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menyisipkan sebuah gambar pada dokumen. Di lembar dokumen yang sama, kita gunakan menu insert. Kemudian pilih picture. Kita bisa cari gambar yang sudah tersimpan pada local drive yang ada pada komputer kita. Misalnya, saya ingin menyisipkan misalnya saya cari gambarnya dulu. Kita bisa pilih ya tempat penyimpanan gambar kita. Oke, misalnya saya ingin menyisipkan gambar icon WA misalnya. Saya pilih, kemudian saya pilih insert. Nah, sehingga muncullah icon WA seperti ini. Untuk pertama kali sebuah objek gambar yang kita sisipkan, gambar tersebut belum bisa kita atur tata letaknya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kalian bisa pilih menu format, kemudian pilih wrap text. Di sini banyak pilihan yang biasa kita gunakan, ada in front of text, sehingga menempatkan gambar pada posisi
di atas teks. Bila mana di belakangnya ada teks, gambar ini akan diletakkan di posisi atasnya, artinya menumpuk, ya, bukan atas di atas tetapi menumpuk. Kemudian behind text berarti berada di belakangnya teks. Kemudian ada top and bottom, berarti di antaranya teks. Dari menu submenu teks ini sudah menampilkan ikon yang menjadi representasi atau contoh kegiatan realnya. Misalnya saya pilih in front of text. Nah, sehingga objek ini bila mana saya geser, dia sudah bisa saya letakkan. Ya, ini contoh in front of text. Nah, untuk melebar sempit gambar sama muncul note, ya, yang mengitarinya ini ada note ini. Kita bisa perlebar secara diagonal, vertikal, horizontal, kemudian vertikal, kemudian rotate atau rotasi. Itu bagaimana cara menyisipkan objek gambar. Baiklah, yang selanjutnya masih di dokumen yang sama. Saya letakkan dulu, saya singkirkan dulu di sini. Yang selanjutnya saya ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan bagaimana caranya menyisipkan objek grafik atau chart. Saya gunakan menu insert, kemudian saya pilih chart. Nah, muncul kotak dialog properti dari insert chart. Langkah yang pertama adalah menentukan dulu jenis chart dengan kesesuaian datanya. Bila mana data bersifat populasi, mungkin akan lebih pas bila kita menentukan jenis chartnya adalah pie. Nah, untuk pie sendiri banyak ragam, ya. Ada yang bentuk 3D pie, pie of pie, bar of pie, atau dognut. Nah, saya pakai yang sederhana saja, yang pie biasa seperti ini. Ya. Kemudian saya klik OK. Baiklah, setelah saya pilih bentuk grafiknya, maka akan muncul tabel data berupa tabel Excel. Jadi tabel data pada grafik ini memanfaatkan tabel dari aplikasi Microsoft Excel. Ini sangat mudah dan sangat membantu kita sehingga kita cukup mengetikkan kebutuhan datanya saja. Misalnya saya klik di bagian sales ini, saya ganti dengan siswa atau daftar siswa kelas 10. Enter. Kemudian di sini bagian kolom A saya ketikkan siswa dengan gender laki-laki, kemudian perempuan. Nah, bila mana yang lain tidak dikehendaki, tinggal diseleksi saja, kita hapus. Berapakah jumlah laki-laki? Semisal saya isikan 15. Kemudian berapakah yang perempuan? Semisalnya 16. Sehingga secara otomatis nanti grafik ini akan menampilkan data dari daftar siswa kelas 10. Untuk mengakhirinya, keluar dari properti tabel data, isian data, kita bisa klik di tempat kosong seperti ini. Atau menutup lembar Excel-nya. Oke. Bila mana ingin memperbaiki data, kita bisa
klik kanan di area grafik, kemudian pilih edit data. Kita bisa pilih edit data langsung seperti tadi atau edit data pada aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, setelah dari contoh-contoh yang sudah saya perlihatkan, coba kalian praktekkan bagaimana cara menyisipkan objek pada aplikasi lain seperti Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Cermati urutan langkahnya, kemudian buatlah perbandingan bagaimana cara menggunakan menu insert object pada masing-masing aplikasi tersebut. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.